selamat pagi teman-teman yang saya kasihi. Bertemu lagi di minggu ini di acara KOG Kids. Kita sama-sama mau beribadah, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang ada. Nah, teman-teman sudah siap? Sebelumnya, Kak Alan mau bacakan kembali aturan beribadah di KOG Kids. Yang pertama, jangan lupa mandi dan berpakaian yang rapi ya. Yang kedua, bawa alat tulis dan Alkitab untuk kita bisa mencatat, untuk kita bisa mendengarkan setiap firman Tuhan yang diceritakan oleh kakak-kakak. Yang ketiga, siapkan tempat yang terbaik supaya tidak ada yang mengganggu selama beribadah. Nah, sudah siap kita untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan. Haleluya! Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa. Semua sudah sarapan, semua sudah mandi, semua sudah siap memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Amin. Semua bertepuk tangan ya. Ikuti kakak-kakak di sini, katakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Aduh, belum. Sekali lagi. Lompat. Aduh, belum. Kurang tinggi. Sekali lagi ya. Lompat. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Hati-hati gunakan matamu. Silupkan. Hati-hati gunakan matamu. Silupkan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu juga. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Katakan jalan. Jalan serta mundur. Jalan sertanya setiap hari maju. Jalan serta amin. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, mundur. Jalan serta Yesus maju. Jalan sertanya setiap hari mundur. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari maju. Jalan serta Yesus, amin. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, mundur. Jalan sertanya, hey, setiap hari, amin. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, hey, setiap hari mundur. Jalan serta Yesus, amin. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Semua teman-teman yang ganteng, yang cantik sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kak Ayu ajak teman-teman untuk duduk. Kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah. Amin.
Kami bersyukur pada hari ini kami sudah bersuka cita memuji nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Selamat pagi teman-teman. Kembali dengan Kak Ana pagi ini kita bertemu kembali. Oke, pagi ini Kak Ana akan bercerita yang Kak Ana ambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dan Matius 10 ayat 1 sampai 4. Nah, sebelum Kak Ana mulai cerita, Kak Ana mau tanya teman-teman, mungkin di sekitar rumah teman-teman pernah ketemu orang yang wajahnya mirip. Siapa ya kira-kira? Mungkin orang apa teman? Orang kembar, anak kembar. Biasanya anak kembar itu wajahnya mirip. Mungkin juga kakak beradik wajahnya hampir mirip, tapi tetap berbeda. Mungkin anak kembar ini mungkin ada tai lalatnya ya, tapi yang satu gemuk. Nah itu juga bisa mempengaruhi perbedaan, bisa membedakan, mama papanya bisa membedakan mereka. Nah teman-teman, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang menyusuri Danau Galilea, Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang bersaudara. Yang satu bernama Simon Petrus dan yang satu bernama Andreas. Mereka berdua bersaudara ini sedang menjala ikan. Mereka sedang menebarkan jalannya untuk mencari ikan. Teman-teman tahu apa pekerjaannya mencari ikan? Ya, dia adalah seorang nelayan. Dan ketika itu Tuhan Yesus mendekati mereka. Dan Tuhan Yesus bertanya, maukah kalian akan kujadikan sebagai penjala manusia? Maukah kalian ikut aku? Maukah kalian mau ikut aku untuk melayani bersama dengan aku? Dan ketika Petrus dan Andreas mendengar ajakan Tuhan Yesus yang seperti itu teman-teman, mereka cepat-cepat meninggalkan jalannya. Mereka cepat-cepat bergerak mengikuti Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. Dan ketika Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya, Tuhan Yesus juga bertemu dengan dua saudara. Yang satu bernama Yakobus, anak Zebedius, dan yang satu lagi saudaranya bernama Yohanes. Mereka juga sedang merapikan jala, mereka sedang menepikan perahunya. Mereka juga seorang nelayan. Tuhan Yesus mendekati mereka. Tuhan Yesus memanggil mereka dan mengajak mereka untuk bersama-sama dengan Simon dan Andreas untuk menjadi penjala manusia. Itulah permulaan Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Akhirnya teman-teman, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk diberi suatu kuasa. Apa? Diberi kuasa untuk apa teman-teman? Diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan juga diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Karena apa? Kalau mau ikut melayani Tuhan Yesus, ya, mereka harus dibekali dengan kuasa. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan, kepandaian, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Mereka harus dapat belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Akhirnya ketika ke-12 murid ini dikumpulkan oleh Tuhan Yesus, mulai Tuhan Yesus memberikan kuasanya. Ya, memberikan kuasanya kepada mereka. Nah, Kak Ana mau tanya, ada yang tahu 12 murid dari Tuhan Yesus namanya? Ada? Betul. Yang pertama tadi adalah Simon yang disebut Petrus. Yang kedua siapa? Andreas, saudara Petrus. Terus yang ketiga siapa? Yakobus, anak Zebedius. Dan yang keempat, Yohanes, saudaranya. Ayo kira-kira yang kelima siapa? Pasti anak-anak sudah hafal, sudah tahu, hebat semua anak-anak KOG Kids. Yang kelima Filipus, yang keenam Bartolomeus, yang ketujuh Thomas, yang kedelapan Matius pemungut cukai, yang kesembilan Yakobus anak Alfeus. Terus yang ke
11 siapa? Yang ke-11 Simon orang Selot, yang ke-12 Yudas Iskariot. Nah teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus tadi ada berapa? 12. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka berdua anak Zebedius, lalu Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Mereka berbeda tempatnya ya, daerah mereka berbeda, pekerjaan mereka pun berbeda. Ada yang pemungut cukai, Matius tadi, ada yang nelayan. Nah mereka adalah orang-orang yang istimewa di depan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka walaupun mereka berbeda. Nah teman-teman tahu Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kita juga berbeda. Seperti Kak Ana berbeda dengan Kak Allen. Kak Ana punya kulit hitam, rambut keriting. Kak Allen punya mata sipit, kulit putih. Dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Mungkin teman-teman juga akan bertemu kalau ke sekolah. Bertemu dengan teman-teman yang berbeda. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada yang punya hidung mancung. Ada yang punya hidung pesek. Ada yang punya rambut ikal. Ada yang punya rambut lurus. Ada yang punya kulit hitam. Ada yang punya kulit putih. Semuanya di mata Tuhan adalah orang-orang yang istimewa. Kita belajar teladan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus memperlakukan murid-muridnya dengan istimewa. Walaupun mereka dari daerah yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Baik ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Hari ini kita mau belajar, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita berbeda, tetapi Tuhan mengasihi kita. Mari kita menghafalkan ayat hafalan dari 1 Korintus 12 ayat 25b. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kak Ana ulangi. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kita akan lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berbeda tapi Engkau tetap mengasihi kami. Kami mau belajar Tuhan hari ini. Walaupun kami berbeda, tapi kami mau mengasihi teman-teman kami yang berbeda dengan kami. Kami percaya Tuhan teladan-Mu hari ini menjadi berkat bagi kami. Kalau Engkau sudah mengasihi murid-murid-Mu, kami juga akan mengasihi teman-teman kami yang berbeda itu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur hari ini. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa, super sekali. Ibadah yang luar biasa diberkati Tuhan. Thank you buat kakak-kakak yang sudah melayani. Ada kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema buat setiap kita, teman-teman yang ada di KOG Kids. Nah, teman-teman, Kak Alun mau ingatkan, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, jangan lupa untuk dapat mentransfer di rekening yang ada di bawah ini dan juga QR list yang tersedia. Setiap persembahan kita berharga di mata Tuhan. Mari kita mau sama-sama terus mengasihi Tuhan, tetap bersemangat dalam beribadah, dan kita mau sama-sama cinta Yesus selamanya. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.